Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Ika Apriani Nasution dengan NIM 202050157. Mahasiswa IAIN Padang Sidimpuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetap satu tujuan. Fungsi mendasar Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan persatuan dan kesatuan. Pada dasarnya, setiap kelompok memiliki kekurangan dan keunggulan masing-masing. Peran semboyan negara untuk membentuk dan menanamkan pada masyarakat tentang keberagaman sehingga tidak memicu konflik yang terjadi. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika ada beberapa bagian, yaitu yang pertama perilaku inklusif, yang dimana seorang haruslah menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam suatu populasi yang luas, sehingga dia tidak melihat dirinya terlebih dari orang lain. Begitu juga dengan kelompok, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada sebuah keuntungan pribadi atau kelompoknya. Yang kedua yaitu sifat pluralistik, yang dimana ditinjau dari keanekaragaman yang ada di dalam negeri ini, maka sepantasnya bila Indonesia adalah bangsa dengan tingkat pluralistik terbesar di dunia, hal ini akan membuat bangsa kita disegani oleh bangsa lain. Selanjutnya itu tidak mencari menang yang sendiri, yang dimana perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi pada zaman sekarang, apalagi ditambah dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang menuntut segenap rakyat bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Musyawarah, yang dimana perbedaan pendapat antar kelompok dan pribadi haruslah dicari solusi bersama dengan diberlakukannya musyawarah. Segala macam perbedaan direntangkan untuk mencapai suatu kepentingan. Selanjutnya itu dilandasi dengan rasa kasih sayang dan rela berkorban, sesuai dengan pedoman sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi manusia lain. Rasa rela berkorban harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasa rela berkorban ini akan berbentuk dengan dilandasinya oleh rasa saling kasih sayang. Selanjutnya keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama keberagaman suku, yang kedua keberagaman agama, yang ketiga keberagaman ras, keempat keberagaman antara golongan, dan yang terakhir kelima integrasi nasional. Lantas, bagaimana cara mempertahankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di zaman modern pada saat ini? Di sini kita akan membahasnya, yang dimana salah satunya dengan cara meningkatkan rasa saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, tingkatkan jiwa nasionalisme kita. Dan yang terakhir, jika bergaul, jangan membeda-bedakan suku yang satu dengan suku yang lain, karena kita satu bangsa dan satu negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang pertama, nilai toleransi. Makna toleransi dalam kebinekaan adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa. Selanjutnya yaitu nilai gotong royong, yang dimana istilah gotong royong adalah asli Indonesia yang berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan sekaligus merupakan perilaku sesuatu nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu nilai kerukunan, antara lain apresiasi terhadap orang, agama, atau suku lain. Sikap mengecam adalah tidak baik karena kecaman adalah cermin dari kegelapan. Untuk mempraktekkan nilai kerukunan secara konkret, seseorang harus mengikuti prosedur secara tertentu dan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan. Makna keadilan dalam masyarakat yang berbineka adalah tidak memihak, tidak bersikap hidup berkelompok atau tertutup. Bagaimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika? Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk membuat keputusan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, menghormati agama dan kepercayaan yang berbeda. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Intinya tidak boleh egois. Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara Garuda Pancasila adalah sebagai pemersatu berbagai macam suku bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam. Sejarah singkat Bhinneka Tunggal Ika.
Pada awalnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang menunjukkan semangat toleransi keagamaan, khususnya antara agama Hindu dan Buddha. Istilah Bhinneka Tunggal Ika dipetik dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 Pupu 139, di mana arti dari bait tersebut adalah konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimana bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Menurut jurnal dari Letkol Si Dr. Safril Hidayat PSC MSc tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Bung Hatta menjawab pada tahun 1979, Muhammad Hatta menuliskan bahwa usai merdeka, semboyan ini dicantumkan dengan lambang yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid yang berada di Pontianak dan diresmikan pemakaiannya oleh Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950 sebagai semboyan lambang negara Indonesia. Melalui semboyan ini, Indonesia kemudian menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sendiri diteliti pertama kali oleh Profesor Haji Kren pada tahun 1888. Semboyan ini sendiri pada mulanya tertera dalam Lostern yang tersimpan di perpustakaan kota Leiden. Semboyan ini kemudian diteliti kembali oleh Muhammad Yamin di tahun berikutnya, dan kemudian ia tuliskan di dalam bukunya 6.000 Tahun Sang Merah Putih pada tahun 1954. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika menempuh proses evolusi dan kristalisasi, mulai sebelum kemerdekaan, Pergerakan Nasional 1928 sampai kehadirannya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Setelah dijadikannya semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pernyataan bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah secara singkat penjelasan tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin cukup sekian penjabaran saya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.